Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak semua, kemudian juga yang bergabung di medsos, ada Bunda Titi, yang nggak tahu di TikTok ada siapa ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah hari ini adalah perdana untuk membahas kitab Sirah Nabawiyah karangan atau karya dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ini buku atau kitab ini adalah kitab yang pernah menang penulisan Sirah Nabawiyah ya tingkat dunia, dan kemudian sebetulnya kita sudah pernah membahas ini ya sampai ke bab-bab yang lebih jauh ya, sudah sampai perang Uhud kalau nggak salah. Tapi kita akan bahas kembali supaya pembahasan Sirah Nabawiyah ini benar-benar kalian bisa paham, kalau perlu bisa hafal sampai sedetail-detailnya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian tidak beriman ya sebelum kalian mencintai diriku melebihi daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia di dunia. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, dan ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini ada dalam majelis tersebut menyahuti, demi Allah ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. Lalu Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang aku berada di tangannya, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ya, artinya Umar tadi ngasih tahu, ya Rasulullah, engkau sudah kucintai dibandingkan semuanya kecuali diriku sendiri, aku lebih mencintai diriku dibanding dirimu. Tapi Rasulullah meralat apa yang dikatakan oleh Umar, bahwa kamu itu kalau mau beriman maka cinta kepada aku harus melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kemudian Umar terdiam mendengar itu, kemudian langsung berkata, demi Allah, mulai sekarang aku akan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Nah, itu hadisnya sahih. Maka itu berlaku untuk kita semua. Yang dituntut dari kita, karena iman kepada Nabi dan Rasul itu ada dalam rukun iman, maka iman kepada Rasulullah SAW itu istimewa. Ya, kita harus mencintai Rasulullah SAW melebihi apapun, bahkan diri kita sendiri. Kalau kita mencintai orang tua kita, atau kayak orang tua kalian mencintai anak-anaknya, kemudian kalian juga mencintai diri sendiri, ya ingin yang terbaik untuk diri sendiri, maka mulai sekarang prioritas cinta kita kepada manusia, satu-satunya makhluk yang boleh kita cintai melebihi kecintaan diri kita sendiri kepada diri kita adalah kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah syarat keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ya, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadisnya hadis sahih. Kenapa sih kita perlu mempelajari Sirah Nabawiyah? Tadi ya, selain untuk mencintai Rasulullah SAW sebagai bentuk bukti keimanan kita, ya adalah yang kedua karena dalam setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW, dari sebelum beliau menjadi Nabi, mendapatkan wahyu, itu banyak sekali pelajaran. Ya, hingga beliau wafat banyak sekali pelajaran. Kalau di dalam buku ini adalah salah satu buku sirah yang terbaik yang pernah ada, ya juga banyak ya buku-buku yang lain juga yang bagus-bagus. Maka belum tentu semua kehidupan Rasulullah, kisah kehidupan Rasulullah dengan orang-orang yang bersama beliau itu termaktub dalam satu buku ini.
Ya kalau Umi ada beberapa buku tentang Rasulullah, ada Rasulullah bersama istrinya, ada Rasulullah bersama sahabatnya, bersama anak-anak kecil. Ya, tidak semua dalam satu kitab itu bisa sama persis gitu ya, semua isinya. Pasti dalam kitab ini ada yang tidak ditulis dalam kitab yang lainnya. Jadi hidup Rasulullah SAW itu banyak sekali ya, dan setiap kita menemukan itu isinya semuanya adalah pelajaran, suri tauladan. Maka itu sangat penting buat kita ya, setelah Al-Quran maka kita mempelajari hidup Rasulullah ya, karena hadis itu cakupannya luas, bukan cuma perkataan Rasulullah SAW, tapi tingkah lakunya, bahkan diamnya Rasulullah SAW pun adalah pedoman buat diri kita semua. Ya, maka kita mulai hari ini kita akan mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Ya, semoga kita bisa mencintai beliau melebihi cinta kita kepada makhluk manapun, termasuk diri kita sendiri. Ya, kemudian kita juga bisa meneladani Rasulullah SAW sampai nanti kita menegakkan sunnah-sunnahnya. Ya, baik, kita akan mulai dengan bab nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau di kitab ini ada di bab kelima, ya, tapi Umi ingin bahas ini malah menjadi bahasan yang paling duluan Umi bahas ya. Jadi di halaman 8 ini Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmizi mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa diri beliau adalah orang terbaik, dari keluarga terbaik, dari kabilah terbaik. Nanti kita akan membuktikan nih, benarkah klaim ya Rasulullah SAW tentang diri beliau adalah yang terbaik ya, sehingga memang Allah memilih beliau itu bukan tanpa alasan ya, tapi memang sudah dipersiapkan ya, bahkan seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW ada sudah tahu tentang kehadiran nanti kelak akan hadir seorang manusia yang menjadi nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu semua sudah tahu ya. Maka kita akan cari tahu nih bagaimana Rasulullah SAW bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, jadi kita akan bahas nasab ya, nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi SAW ya di dalam buku ini. Yang pertama adalah bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai ke Adnan. Ya, Umi bacakan dulu nih. 2 bagian yang mereka perselisihkan. Kalau tadi sepakat semuanya, kalau ini masih ada perselisihan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Ingat nih ya, semua nabi ya pasti akan berujung ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga ke Adam ya, hingga ke Nabi Adam. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu bagian yang semuanya sepakat ya tentang nasab Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Siapa lagi yang bisa meluruskan? Bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, dan seterusnya sampai bin Adnan. Itu ada 21 derajat ya. Jadi dari Rasulullah SAW sampai ke Adnan itu ada 21 ya. Nanti sampai ke Nabi Ibrahim panjang lagi, sampai ke Nabi Adam panjang lagi. Tapi ini adalah bagian semua yang pakar sejarah menyepakati ya, tidak ada keraguan dari Nabi Muhammad SAW sampai bin Adnan ini semuanya tidak ada yang bertentangan ya, semuanya menyebutkan istilah yang sama.
Nah, kita akan bahas dulu dari